Super Brain, tempat utak-atik otak. Hari ini saya berbincang santai dengan seorang sahabat karib. Nah, beliau adalah Mas Galuh Syahbana Indra Prahasta PhD. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang penataan wilayah dan perkotaan. Beliau merupakan alumni dari Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan S2 ke Institut Pertanian Bogor, dan menyelesaikan S3 di Ghent University di Belgia. Bincang santai ini terbagi ke dalam 3 episode. Di episode pertama, kita membahas tentang berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Mas Galuh ketika di sekolah, kemudian di S1 di ITB. Beliau adalah lulusan terbaik untuk Fakultas PWK wisuda bulan Maret 2009 dan prestasi-prestasi lainnya yang telah beliau raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Super Brain sekalian. Hari ini saya akan berbincang santai dengan seorang sahabat baik. Namanya Mas Galuh Syahbana Indra Prahasta. Beliau adalah juga sama-sama penerima beasiswa, lulusan dari ITB, kemudian melanjutkan S3 di Ghent University di Belgia ya. Mas Galuh, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Pak Arif gimana? Ya, alhamdulillah sehat juga, terima kasih. Sekarang kegiatan masih work from home? Ya, alhamdulillah masih work from home karena sebagai dasarnya peneliti ya relatif bisa ya. Iya betul. Jadi bisa tetap melaksanakan penelitian di rumah ya. Saya lihat bukunya juga banyak itu. Pajangan aja tuh, Pak. Mas Galuh bisa cerita riwayat pendidikan. Saya lihat banyak prestasinya Mas Galuh sejak dari di SMA ya, terus juga di perguruan tinggi di ITB. Ya mungkin ringkas aja ya, Pak Arif, mohon izin untuk sekedar cerita mengenai pendidikan. Jadi memang ya dari kecil dibesarkan di Jepara, sebuah kota kecil ya di Jawa Tengah, di pantai utara. Meskipun keluarga dari Jawa Barat, makanya kalau ngomong Jawa kadang ditertawain, ngomong Sunda juga ditertawain, jadi kagok semuanya. Jadi Jepara itu kota kecil, saking kecilnya dia bukan merupakan kota hub ya. Jadi kalau ke Jepara ya harus ke Jepara aja karena kota ujung. Iya betul. Tapi terkenal loh dengan ukiran-ukirannya ya. Ya dulu sangat terkenal sekali, juga masih terkenal meskipun kita tahu bahwa produksinya menurun karena suplai kayu menurun juga. Iya betul. Singkat kata kota kecil itu saya besar dari TK sampai SMA. Kebetulan saya di sana senang bermain, senang belajar juga, beraktivitas. Alhamdulillah memang ada beberapa hal yang bisa saya capai, tentu saja juga dengan izin Allah. Salah satunya ya menjadi siswa teladan di Kabupaten Jepara, kemudian dipercaya untuk mewakili Jepara di tingkat provinsi, pada akhirnya menjadi peringkat 5 siswa teladan se-Jawa Tengah. Ya, se-Jawa Tengah. Diminta masuk Taruna Nusantara, cuman nggak lolos. Kalau sudah sana mungkin jalurnya beda lagi. Ya, akhirnya saya milih di SMA di Jepara kan. Setelah di Jepara saya bingung karena di Jepara itu saking kota kecilnya kita sedikit sekali punya wawasan mengenai what's next. Beda dengan mungkin teman-teman yang tumbuh di kota besar, punya akses pengetahuan yang begitu besar akan kira-kira universitas yang mana aja, ilmunya apa aja. Di Jepara itu sangat minim karena teman-teman di Jepara itu orientasinya mungkin lebih banyak kepada bagaimana kuliah di tempat terdekat, misalnya Semarang, misalnya Yogyakarta, atau bahkan kerja langsung sebagai pengusaha dan sebagainya. Dan saya dari dulu memang kecil ya. Iya, itulah dilema kota-kota kecil, Pak Arif. Jadi kalau Bapak mengatakan mengenai ketimpangan, ya implikasi ketimpangan itu ketimpangan terhadap akses pengetahuan juga. Itu terjadi di saya. Tapi alhamdulillah ternyata saya punya tetangga-tetangga yang memang berkuliah. Dan itu memberikan saya semacam pengetahuan, oh ternyata dunia kuliah seperti itu. Saya pribadi punya kegemaran untuk menggambar ya dari kecil, makanya saya memang berminat menjadi arsitek. Tapi setelah melihat-lihat, ternyata dunia arsitek itu relatif umum ya, karena di setiap perguruan tinggi itu, hampir di setiap perguruan tinggi itu ada jurusan arsitek. Saya pikir-pikir ulang,
kalau saya jadi arsitek, maka saya tidak akan menjadi unik atau saya tidak akan mengambil ilmu yang relatif unik. Dan pada saat itu di tahun 2000-an awal dan 90-an akhir, saya melihat bahwa ada suatu ilmu, bukan baru sih, cuman relatif unik, yaitu mengenai perencanaan wilayah dan kota atau planologi ya istilah dulunya. Karena saya senang arsitek dan saya lihat PWK, singkatannya itu relatif dekat, maka saya tertarik untuk mencoba, karena saya melihat tidak hanya dari sisi desain, tapi juga ternyata untuk melihat memahami dari sisi kelembagaan, kebijakan, sosial ekonomi terhadap aspek-aspek kota dan wilayah, maka saya coba untuk mencoba ke sana. Pada akhirnya itu membuat saya mencoba untuk mengambil, dulu namanya UMPTN ya, semacam tes nasional untuk ke perguruan tinggi. Pada akhirnya saya memilih untuk mencoba masuk ke PWK di ITB dan alhamdulillah berhasil lulus. Luar biasa. Dan saya kira juga passionnya Kang Galuh ini di arsitek tetap bisa tersalurkan di perencanaan wilayah dan kota. Hanya saja menjadi arsitek kota ya, tidak hanya arsitek rumah, tapi menjadi arsitek kota katanya ya. Iya, ya benar gitu. Memang arsitek sendiri ternyata luas ya. Kalau kita lihat misalnya tokoh seperti Pak Ridwan Kamil, beliau juga sebenarnya seorang arsitek kan. Betul. Dan beliau ternyata juga masih memegang arsitek yang relatif arsitek murninya, dari sisi desain bangunan, tetapi juga beliau juga memahami arsitek dalam konteks yang lebih luas, yaitu urban design-nya. Wow. Dan sama-sama memang, alumni ya. Iya, tapi intinya arsitek tuh juga luas. Tapi PWK memang memiliki aspek-aspek perhatian terhadap aspek-aspek sosial yang lebih luas. Baik. Kemudian pada saat di ITB juga lulus tahun 2009 merupakan lulusan wisudawan terbaik ya Pak ya, pada saat 2009 itu untuk yang wisudawan bulan Maret, betul kan? Iya, untuk jurusan saya. Untuk jurusan PWK ya. Nah, iya. Karena di sini juga viewernya banyak juga yang anak-anak muda yang masih kuliah gitu Pak. Waktu Bapak kuliah S1 ya, mungkin juga tetap digunakan sampai sekarang, sampai lulus S3. Apakah ada trik dan tips khusus untuk Bapak belajar ya, sehingga materi yang bisa jadi sangat awam, baru pertama kali itu dipelajari bisa dengan cepat mudah ditangkap ya Pak? Iya, sebenarnya yang hal menarik ya Pak Arif, yang saya ambil pelajarannya juga dulu sempat sedih. Waktu tingkat pertama itu kan orang nyebutnya dulu tingkat tahun TPB ya. Jadi kita sama-sama belajar hal ilmu-ilmu dasar kayak kimia, matematika, fisika sebagainya. Dan saya melihat bagaimana teman-teman saya yang juga ikut TPB itu untuk ilmu kimia, matematika, kalkulus, fisika itu mereka tampak tidak kesulitan untuk memahaminya karena katanya itu sudah diajarkan di SMA. Sedangkan saya yang dari kota kecil sama sekali hal baru. Jadi ketika saya belajar misalnya untuk ujian fisika, UTS dan UAS, teman saya dari kota besar tuh malah tiduran gitu kan malamnya. Saya susahan tidur. Dan saya baru sadar ternyata mereka di SMA dapatkan itu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi ternyata saya dari kota kecil harus berjuang lebih ekstra, lebih giat. Karena bagi saya hal baru, tapi bagi yang lainnya ilmu lama. Yang kedua memang ternyata saya dulu punya prinsip yang mungkin rada buruk ya. Minimal dalam seminggu itu harus tidak tidur sehari. Karena untuk mengejar ketertinggalan. Ya, pada akhirnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih pada tahun-tahun tengah, kayak tahun ketiga, adaptasi sudah mulai baik. Sehingga kita sudah mengetahui kira-kira di mana kelebihan kita, di mana kelemahan kita, sehingga kita bisa belajar untuk atau beraktivitas dengan cara lebih cerdas. Yeah. Karena nggak mungkin kita keras melulu ya. Kalau keras melulu kita lelah juga. Pasti. Tapi ini ya kelihatannya jadi satu karakter dari kita yang berasal dari kota kecil seperti saya dari kota kecil ya di Cimahi sana. Bahwa kita terbiasa untuk keras pada diri kita sendiri ya. Kita punya keinginan kuat sehingga walaupun kita terbatas di ini dan itu, tetapi karakter untuk mau mengejar ketertinggalan itu sangat penting ya untuk akhirnya bisa melampaui halangan yang kita hadapi. Betul ya Mas Gali ya? Iya, sangat benar sih Pak. Sebenarnya intinya mungkin di jiwa kompetisi kita ya. Jiwa kompetisi kita tuh harus tetap tumbuh. Tapi kalau saya sih melihatnya jiwa kompetisi itu ada hal positifnya, tapi kadang jangan sampai itu membuat kita secara etika salah. Ya.
Ya, misalnya dengan menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Benar. Tapi jiwa kompetitif itu perlu ada di setiap generasi ya. Mau kita sekarang sudah berumur, misalnya di atas 40, 40, tapi tetap harus ada. Tapi tentu saja dengan nilai-nilai positif, sehingga kita menjadi pemenang tapi tidak merugikan orang lain. Benar. Ya di dalam seni perang pun gitu, bahwa kemenangan yang paling utama itu adalah dengan tidak membuat orang lain merasa dikalahkan. Gitu. Jadi nasorake gitu katanya ya, menang tanpa merendahkan orang lain, kita tetap bangun karakter santun ya seperti Mas Gandul ini, alhamdulillah.